Tahukah kamu, pada tahun 2021, jumlah kasus kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan mencapai angka tertinggi selama 10 tahun terakhir, yaitu mencapai angka 338.492 kasus kekerasan. Setelah mendengar berita tersebut, pasti muncul pertanyaan di benak teman-teman tentang apa itu kekerasan terhadap perempuan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Nikomang Arimastrini dengan nomor mahasiswa D1A 020387. Saya berasal dari kelas Hukum Perlindungan Anak dan Wanita D1 dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Johannes Joni Koinjia, SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa hal mengenai apa itu kekerasan terhadap perempuan dan apa saja jenis-jenisnya. Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu tindakan kekerasan yang para korban utamanya adalah perempuan dan anak perempuan. Kekerasan semacam itu sering dianggap sebagai bentuk kejahatan, kebencian, terutama karena kebanyakan korbannya adalah perempuan, dan tindakan ini memiliki bentuk yang beragam. Selanjutnya adalah jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan. Yang pertama adalah female genital mutilation. Jenis kekerasan pada perempuan ini didefinisikan oleh WHO sebagai penghilangan sebagian atau total dari alat kelamin luar perempuan atau perlukaan lain kepada alat kelamin wanita, apakah itu untuk keperluan budaya, religi, atau alasan non-terapeutik lainnya. Istilah surat wanita juga sering digunakan untuk menggambarkan prosedur ini dan dilakukan pada anak-anak perempuan pada waktu yang berbeda dalam hidup mereka, tergantung pada latar belakangnya. Yang kedua yaitu penyiksaan oleh pasangan. Salah satu jenis kekerasan pada perempuan yang paling umum yang terjadi pada semua lapisan masyarakat adalah kekerasan oleh partner laki-laki atau mantan partner. Istilah kekerasan dari partner atau pasangan mengacu pada penyiksaan yang biasanya terjadi antara suami dan istri atau antara mantan pasangan. Penyiksaan ini biasanya terjadi secara fisik, seksual, kekerasan psikologis, atau kombinasi dari semuanya. Yang ketiga adalah pemerkosaan. Ada banyak mitos mengenai pemerkosaan sebagai jenis kekerasan pada perempuan yang berarti mengadakan hubungan seks di luar persetujuan wanita tersebut. Mitos-mitos tersebut didasarkan pada stereotip mengenai apa yang menjadi perilaku seksual yang layak untuk pria dan wanita. Contohnya, kebanyakan orang menghubungkan pemerkosaan dengan serangan kejam oleh orang asing. Tetapi pemerkosaan kerap dilakukan oleh seorang yang mengenal korbannya. Juga ada asumsi bahwa pemerkosaan meninggalkan tanda-tanda cedera yang jelas. Namun seringkali bukan itu kasusnya. Yang keempat yaitu pembunuhan atas nama kehormatan. Ini adalah pembunuhan seorang wanita. Biasanya dilakukan oleh saudara, ayah, atau anggota keluarga pria lainnya karena dia telah membawa nama buruk kepada keluarga. Fenomena ini berakar kepada gagasan akan harga diri pria dan kesucian wanita yang ada di berbagai negara di Mediterania Timur. Artinya kehormatan seorang pria terikat dengan kesucian seorang wanita secara seksual di dalam keluarganya. Kehilangan kesucian karena sebab apapun dianggap sebagai penodaan terhadap kehormatan keluarga. Dan cara satu-satunya untuk mengembalikan kehormatan itu adalah dengan membunuhnya. Selanjutnya adalah dating violence. Dating violence atau kekerasan saat berkencan adalah serangan secara fisik, seksual, emosional, atau verbal dari seorang pasangan romantis atau seksual. Ini terjadi pada semua wanita pada semua ras dan etnis, pekerjaan dan tingkat pendidikan. Hal ini juga terjadi di seluruh rentang usia. Kekerasan biasanya berupa pemaksaan untuk hamil, pemerkosaan, bullying, pemukulan, memisahkan dan melarang bertemu dengan keluarga, serta teman dan kerabat, dan masih banyak lagi. Yang keenam, yaitu human trafficking. Ini adalah jenis kekerasan pada perempuan yang berbentuk perbudakan. Terjadi ketika seseorang wanita dipaksa atau ditipu untuk bekerja dalam kondisi yang berbahaya dan ilegal, atau mengalami kontak seksual dengan orang lain di luar kemauannya.
Seseorang yang mengalami diperdagangkan bisa saja dibius, diikat, dipukuli, dibuat kelaparan, atau dibuat bekerja selama berjam-jam dalam sehari. Gadis-gadis dan wanita adalah korban yang paling umum akan perdagangan seks, satu jenis dalam perdagangan manusia. Yang terakhir adalah pelecehan. Pelecehan adalah kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling sering terjadi. Jenis kekerasan pada perempuan ini adalah perilaku apapun yang tidak dapat diterima atau komentar yang dibuat oleh seorang kepada orang lainnya. Pelecehan seksual adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menggambarkan kontak atau perilaku seksual yang tidak diinginkan yang terjadi lebih dari sekali di tempat kerja, rumah, atau sekolah. Hal ini termasuk adanya keuntungan secara seksual atau permintaan bantuan seksual yang dapat mempengaruhi pekerjaan seseorang, pekerjaan sekolah, atau di rumah. Pelecehan jalanan adalah perilaku atau komentar yang bisa menjadi seksual dan mungkin menargetkan jenis kelamin, ras, usia, agama, kebangsaan, etnis, atau orientasi seksual. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Pada akhir kata, saya ingin mengucapkan kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan apapun tidak patut kita lakukan sebagai manusia yang bermoral, apalagi Indonesia sebagai negara hukum yang taat akan peraturan hukum. Kita harus menciptakan lingkungan yang ramah bagi siapapun, tanpa ada ancaman dan tanpa ada kekerasan.